Kalau Pak Tom Lembong ya masih bisa berdebat gitu ya. Tapi untuk Pak Hasto hebatnya udah tidak bisa. Makanya jadi kita harus membedakan nih antara Hasto sama Tom Lembong. Kubunya Pak Hasto selalu mengatakan Pak Tom Lembong gitu kan, selalu membawa. Tapi kubunya Tom Lembong nggak berani membawa Hasto. Nggak berani apa nggak? Pak Tom Lembong itu bisa jadi istilahnya ada bagian dari sebenarnya yang terkait dengan Pak Hasto. Kebetulan Pak Tom Lembong. Jadi bemper. Jadi main course-nya sebenarnya Pak Hasto. Kenapa? Karena amnesti. Saya takutnya ke depannya ya, penegak hukum jadi ragu menangani kasus terkait dengan politik. Padahal korupsi itu ya terkait dengan orang politik. Bohong kalau nggak ada. Kita jangan melihat jumlahnya yang 400 juta, tapi kita melihat bagaimana komisioner KPU itu bisa disuap. Oke, welcome to Duta Politik, dan kita sudah bersama salah satu tim sukses calon ketua Iluni UI, Ivan Ahda. Tapi nggak usah kampanye di sini ya. Kampanye dikit lah. Boleh lah. Wah, terima kasih banget ini. Saya jadi tim suksesnya Ivan Ahda dibandingkan dengan 6 yang lain udah 7 ini luar biasa nih. Rekor kayaknya nih 7 ya. Karena saya udah kenal lama yang bersangkutan, tahu rekam jejaknya. Apalagi waktu dia jadi ketua KPU kan, saya maju jadi ketua BEM UI lah. Dan dia juga founder Forum Indonesia Muda. Dan kemudian saya pernah beberapa kali ngisi di sana. Tapi Anda kong-kali-kong sama ketua KPU. Enggak lah. Anda kan maju ketua BEM, ketua KPU-nya Bang Ivan katanya. Kan kalah ya. Oh iya. Kebetulan. Oh, karena lu tahu dia fair dalam menyelenggarakan pemilu, makanya lu dukung dia. Makanya enggak ada sama sekali apapun juga. Bukan karena dia fair, emang karena lu kalah aja. Tapi KPK ini fair gak sih sama Hasto ini kan, kalau misalnya dapat amnesti ini kan itu seakan-akan menjelaskan bahwa penyidikannya, penuntutannya, proses hukumnya itu nggak fair dan abal-abal, sehingga diamnestikan, diampuni, artinya nggak salah. Nih, menurut lu gimana, Bang? Bahwa ada yang mengatakan presiden mengakui bahwa Hasto tahanan politik. Dan ini terjadi kriminalisasi. Sementara kan lu kemarin dulu terakhir sama kita kan lu yakin betul bahwa penyidikannya emang lu tahu persis barang ini. Abolisi sama amnesti ya. Kita gimana? Ini langsung ngegas nih kita. Langsung lah. Dari ketua KPU Pemira UI jadi KPU KPK suap ya kan? Kan suap KPU harusnya, betul nggak? Bener kan? Hasilnya kasusnya KPU. Masiku. Jadi memang menarik ya bahwa ketika kemarin ada abolisi dan ada amnesti, apalagi terkait dengan Pak Hasto ini ya, bagi saya ya memang itu adalah putusan presiden ya. Tetapi setidaknya saya masih agak lega ketika putusannya adalah amnesti ya. Beda dengan Tom Lembong yang abolisi. Padahal kalau kita lihat suasana kebatinan di saat itu kan dua-duanya itu dalam proses sudah selesai di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tipikor, dan divonis dua-duanya guilty, bersalah. Nah, tapi kenapa dua-duanya berbeda? Nah, saya tentu akan menyoroti tadi sampaikan kalau misalnya Pak Hasto ya, amnesti itu kan kalau kita lihat dari bahasanya kan dari kata amnesia, lupa gitu kan. Jadi itu adalah melupakan terhadap hukumannya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatan kan Pak Prabowo saya lihat kenapa memutuskan amnesti, karena yakin terkait dengan perbuatannya. Ya, bahwa ada terkait dengan garis besarnya adalah ada 400 juta ya dari Pak Hasto terkait dengan suap KPU. Jadi menurut saya itu udah clear ya. Walaupun memang ini yang menarik ya, kan persidangan kan sebenarnya belum tuntas. Ya, dalam putusan tersebut Pak Hasto tidak terbukti merintangi penyidikan, padahal KPK yakin. Untuk kasus suap Pak Hasto mengatakan tidak mengakui, tapi KPK yakin. Hakim dari 2 pasal itu akhirnya hanya pasal yang memberi suap. Dan hukumannya 3,5 tahun. Yang merintangi penyidikan enggak. Dari tuntutan 7 tahun. Dan yang menarik lagi memang dalam putusan tersebut, ketika ada suatu kasus suap ya, itu 3,5 tahun, padahal maksimal hukumannya adalah 5 tahun ya. Vonisnya 3,5 tahun ya buat 3,5 tahun. Itu kan tinggi juga. Gitu kan, artinya hakim 3,5 dari 5 ya. Artinya hakim betul-betul yakin bahwa perbuatan itu
ada. Ya. Dan sama proses persidangan kan tidak pernah terbukti ada fakta-fakta persidangan, ini ada rekayasa, ini ada pesanan dan sebagainya. Dan amnesti itu bagi saya ya justru meyakinkan bahwa tidak ada pesanan. Ya, karena judulnya amnesti. Ya, kalau mau lebih baik kayak Tom Lembong. Abolisi. Ya, nah, konsekuensi perbedaannya gimana tuh? ya kalau abolisi kan artinya proses hukumnya ya dihentikan, tidak ada proses hukumnya. Kalau abolisi kan kayak misalnya dulu ada gerakan penghapusan perbudakan, abolisionis makanya namanya. Jadi dia Tom Lembong ini semua kasus yang terkait dengan dia itu dilupakan. Jadi tidak pernah ada Tom Lembong kena kasus. Proses hukumnya dilupakan, apalagi konsekuensi hukumnya. Apalagi konsekuensi hukumnya karena dia udah motong di awal. Kalau amnesti? Kalau amnesti yakin ada perbuatannya, Salah. ya kan? Salah, ya. Tapi dia tidak harus menjalani hukumannya, sehingga tidak hukumannya yang dihapuskan. Jadi 3,5 tahun nggak perlu dijalani. Artinya ya sekarang bagi saya ketika ada amnesti itu secara tidak langsung pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama itu udah ingkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap lah. Tetapi dia tidak bisa banding karena sudah ada putusan dari presiden. Ini kan yang sangat menarik ya, bahwa banyak mengatakan kepada saya, Bang, ini hukum sama politik bagaimana? Kalau teori jelas ya, hukum di atas politik. Nah, tetapi hukum itu kan lahir dari proses politik, makanya ada politik hukum. Hukum dia tidak akan berdaya ketika ada proses politik. Nah, mengapa kemudian saya melihat ya pilihannya adalah amnesti kepada Hasto ya? Karena amnesti itu kan harus juga persetujuan DPR. Ya, artinya kan prosesnya politik. Ya. Kalau abolisi enggak? Kalau abolisi DPR juga. Ya, artinya kan dua proses politik di tingkatan atas gitu ya. Kita berbeda misalnya kenapa nggak menunggu ingkrah gerasi misalnya. Ya kan? Toh beberapa waktu lalu juga gerasi juga diberikan kepada koruptor gitu ya dengan alasan kemanusiaan ya. Kenapa kemudian dan artinya kan sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, kenapa kemudian sekarang adalah amnesti sama abolisi? Padahal kita tahu bahwa dalam proses Pak Tom Lembong bagaimana ada 3 hal yang kita pertanyakan terkait dengan putusan dari hakim ya. Pertama, mens rea atau niat jahatnya dari Pak Tom Lembong. Ya kan tidak terbukti. Yang kedua, ya terkait dengan aliran-aliran dananya kemana saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya Pak Tom Lembong, ya itu kan tidak menikmati hasil dari korupsi. Sebenarnya tidak menikmati hasil dari korupsi itu sebenarnya tidak jadi masalah karena menikmati itu berbagai macam cara ya. Misalnya dia dapat jabatan, tapi kan jangankan dapat jabatan orang Pak Tom Lembong cuma setahun gitu kan. Kemudian dapat popularitas, betul, gitu, popularitas. Nah, dapat sur juga manfaat. Dapat sur juga kan. Nah, sekarang Pak Tom Lembong, luas lah ya. betul. Nah, sekarang Pak Tom Lembong itu, Mas, itu mereka kalau misalnya nggak terima uang, nggak jelas aliran dananya terkait kasus korupsinya ya. Itu bisa juga ya dilakukan dengan jadi memperkuat mens rea-nya, niat jahatnya. Andaikan ya, saya juga pernah menangani kasus korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara tapi tidak menikmati hasil kerugian, tapi ada perbuatan-perbuatan dia yang merupakan niat jahat untuk memperkaya orang lain. Misalnya kalau misalnya Pak Tom Lembong kemarin mengumpulkan 8 atau 9 gitu ya para pengusaha importir itu, wah saya yakin udahlah ini pasti niat jahatnya ada. Kan nggak ada di situ. Nggak ada ngumpulin. Betul. Bahkan menerima aja Bang. Andaikan ada ya di persidangan itu Pak Tom dapat dari perusahaan-perusahaan tersebut karangan bunga aja, ya kan? Dan karangan bunga itu tidak pernah dilaporkan kepada KPK, udah yakin kita kan? Ya, tapi ada gini Bang, konflik of interest. artinya 4,5 tahun di Tom itu maknanya apa? 3,5 tahun di Hasto tadi abang bilang maknanya tuh Maksimal. tinggi Hampir tuh, maksimal. hampir Oke. maksimal tuh. Betul. Coba kasih gambaran. Kita nggak tahu nih. Kita tahunya ini deket aja barang ini kan. Iya, karena 3,5 tahun Hasto itu kan abang bilang tadi tingkat keyakinan hakimnya tinggi nih. Tinggi karena 5 tahun maksimal. Maksimalnya 5 tahun. Betul. Kalau Tom, maksimal? Kalau Tom, ya saya udah pernah membicarakan juga. Kalau Tom hakimnya nggak yakin, tapi hakimnya, ya kemudian ya akhirnya hakimnya yaudah yang penting delik formilnya itu kena.
Ada unsur setiap orangnya ada, Tom Lembong. Ada kerugian keuangan negaranya ada, walaupun turun ya dari 500 jadi hampir 200 ya. Itu juga menarik juga kenapa bisa turun gitu kan. Padahal mahkota dari pasal 2 dan pasal 3 itu adalah kerugian keuangan negara. Harusnya konsisten dong, ya kan? Artinya ketika 300 ya kalau turun jangan banyak-banyak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya bahwa hakim itu melihat karena ada di putusannya ya yang memperingan adalah tidak menerima aliran dana Pak Tom bersih ya. Nah dari situ ya hakim akhirnya dia yakin bersalah tapi tidak yakin menghukum. Harusnya idealnya yakin bersalah yakin juga dengan hukuman. Nah kalau Pak Hasto. Kalau Hasto gimana? Anda lihat breakdown. Belum sampai situ. Belum sampai situ. Jadi dalam Pak Tom Lembong maksimal hukumannya 20 tahun kalau yang ada nilainya penjara ya. Kalau yakin minimal 4 tahun. Kalau yakin 18 tahun. Ya kan? Hampir mendekati sempurna lah gitu kan. Atau ada lagi dulu kan seumur hidup ya kan. Tapi kayak 18 tahun nih ya. Kalau yakin tapi kan hanya 4,5 tahun. Artinya ketika nanti dia banding kan orang kan lu banding itu kan ingin memperingan. Ini aja lu minimal 4 tahun tapi kan dikasih 4,5. Di atas minimal dikit. Hanya cuma 0,5 bulan kan buat apa banding kalau misalnya itu kan. Oh banding lu tuh pasti batas bawah ya. Iya batas 4 tahun bawah. tuh ya. Iya kalau lu 9 tahun banding kan masih ada jauh tuh. Iya. Tapi ini pertaruhannya Pak Tom Lembong adalah 6 bulan aja. iya 6 bulan aja tetapi disparitas ke atasnya tinggi. Oh, jadi nggak mungkin 15,5 tahun loh. kecuali ketemu Artijo Alkostar Nah, ketemu Artijo bisa 3 kali lipat. Tapi kan Pak Artijo konkret loh bos, fakta-fakta. Nggak ada kasus korupsi yang beliau hukum almarhum ya, salah satu yang orang berintegritas yang pernah saya temui di dunia ini gitu ya. Nggak mungkin lu dikriminalisasi gitu kan. Nah akhirnya ya tadi ya walaupun dia berani banding ya Pak Tom ya, tapi kan ada putusan ini. Nah kalau Pak Hasto tadi sudah saya jelaskan, dia maksimal hukumannya 5 tahun. 5 tahun. Kena 3,5 tahun. Berarti artinya sedikit di bawah sedikit maksimal. sekali di bawah maksimal. Artinya keyakinan hakim luar biasa. Dalam pembuktian dan dalam hukuman. Betul, itulah. Iya, apa namanya? Hakim sangat apa namanya? Yakin ada dalam perbuatan menilai itu. Ya, dalam menilai dan dalam menghukum. Betul. Oh, Makanya itulah Mas, saya katakan bahwa kalau Pak Tom Lembong ya masih bisa berdebat gitu ya. Tapi untuk Pak Hasto hebatnya udah tidak bisa. Makanya tadi kenapa Pak Hasto ya saya kan lihat ini abolisi dan amnesti ini kan keputusan politik langsung dari presiden. Ini bagi saya adalah seperti kartu bebas penjara kalau kita main monopoli. Ya kan begitu dapat bebas penjara kan? Wah langsung. Dulu main monopoli kita nyebutnya ditit ya. iya benar juga ya. Ya kan? Ini kan sebenarnya kartu bebas penjara nih, ya. Dan yang mengeluarkan adalah presiden. Ya, saya pikir perdebatan sudah banyak ya pro dan kontra. Itu kan terkait dengan kenapa Bang, ini. sorry, sebelum ke situ, gue mau masuk lagi ke kasusnya Hasto lagi. Oke. Dari pembuktian tadi lu udah breakdown nih, Tom nih nggak yakin, yang nggak ada. Kalau Hasto seberapa meyakinkan tuh bang, bahwa beliau itu salah dalam konteks hukumannya dari yang lu amati? Ya kan udah jelas 400 juta itu kan. Dan hakim pun sudah menjelaskan dari saksi-saksinya siapa, barang buktinya apa dan sebagainya. Jadi udah clear lah. Apalagi kan kita tahu kasus ini kan sebenarnya dari 2020 kan. Ya artinya ya 2020 kan harusnya juga udah jadi tersangka gitu kan. Tapi kan baru tersangka kemarin. Ya kan. Kemudian naik. Artinya untuk kasus isu korupsi clear sebenarnya Pak Hasto ini. Nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Bahkan ya yang diberikan oleh kan bisa juga kan saya katakan ini kan proses politik ya. Kenapa nggak kalau misal ingin bergening position, ingin kemudian ada rekonsiliasi nasional, kenapa nggak sekalian abolisi? Tapi ya ingat presiden kan juga tentu ya harus selain dia persepsi politik ya dia harus ada mengambil kebijakan hukum juga dengan kondisi bahwa peradilan sedang ngebut. Artinya kan mau ke banding kan ini bisa ini 120 km per jam misalnya. Ya kan dua-duanya mau istilahnya mau banding nih, baik Hasto maupun Tom Lembong. Tapi kemudian adanya abolisi dan kemudian adanya amnesti ini rem mendadak, Bro. Rem mendadak ya kan? Terjungkal semua kan penumpang di dalam gitu kan? Iya. Ya. Apalagi kalau masih bagus mobilnya kan? Jadi
ya saya pikir ya pemerintah juga tidak ingin menyakiti penegak hukum. Menyakiti bukan artian baper gitu ya. Tapi kan kredibilitas Tom Lembong kejaksaan yang nanganin, Hasto KPK yang nanganin. Dampaknya apa buat dua institusi ini menurut lo? Tentu kan sebelumnya kan omongan-omongan itu kan politik, ya kan? Ini politik, ini sebagainya. Kan akhirnya tidak langsung kan mengkonfirmasi, ya kan? Karena di akhir penyelesaiannya ada politik, gitu. Tetapi akhirnya saya memahami bahwa ketika keputusan itu diambil, maka diharapkan semua pihak cooling down. KPK kan akhirnya mengeluarkan Hasto, kejaksaan mengeluarkan Tom Lembong. Dan kemudian ya saya bukan orang politik ya, tapi kan kita bisa membaca walaupun sudah bebas kan sebenarnya ada Kongres PDI kan di Bali ya. Ya diharapkan kan sebenarnya ketika udah bebas apalagi yang dicari kan tinggal jadi PDI aja. Ya kan? Tapi kan kemudian kan nggak jadi sekjen, ya kan? Maksudnya nggak lanjut sekjen? Iya nggak lanjut sekjen, ini kan menarik. Orang udah artinya sudah bebas kok. Artinya jadi manusia bebas tuh Pak Hasto ini mau jadi apa bisa, tapi kan nggak jadi. Artinya kan ada ruang yang kemudian berarti di sana pun menjalankan kesepakatan. Pekewuhnya ada lah kan? ya. Walaupun dikatakan nggak ada kesepakatan di ruang gelap, tapi ya nggak mungkin lah. Bagi saya di dua ini nggak ada yang kebetulan. Jangan-jangan mereka sudah melakukan perencanaan 10 langkah, kita baru tahu 4 langkah ini adalah ini, gitu kan? Bang, tapi gini, bisa nggak dianggap bahwa yang pertama nih, bahwa kriminalisasi atau tahanan politik itu betul adanya dengan putusan amnesti dan abolisi ini satu. Yang kedua, bahwa kerjanya kejaksaan sama KPK itu katro. Karena ya lu menghukum orang yang tidak bersalah gimana? Nggak bisa dikatakan gitu karena di fakta persidangan ya itu kita bisa melihat. Jadi kita harus membedakan nih antara Hasto sama Tom Lembong. Nah, ini pisah dulu nih. Harus kita pisah, nggak bisa. Ini nggak bisa dijadiin satu dijadikan satu. Walaupun niatnya mau dijadiin satu. Betul, jadi nggak bisa. Tapi kan bingung juga kan pendukungnya Pak Tom mengkritik. Iya, bebas ini kan juga kan. Makanya kemarin kita lihat kan, istilahnya kubunya Pak Hasto selalu mengatakan Pak Tom Lembong gitu kan selalu membawa. Tapi kubunya Tom Lembong nggak berani membawa Hasto. Nggak berani apa nggak mau? Ya itu, ya kan? Biasanya kan gitu kan, coba dengerin kan. Ya kan nggak berani. Tapi dua-duanya tetap puji presiden. Itu penting. Iya, kalau kita lihat tweetnya senior kita Bang Ges Khalifa ini kan ada terang. Pak Anies aja terima kasih. Karena karena gini, Mas ya, bahwa walaupun ya saya tahu bahwa misalnya Pak Tom Lembong dia masih ingin bertarung ya, orang dia udah itu ke banding memorinya paling udah kompleks kan kita lihat. Ya. Tetapi psikologis orang itu kan ketika ada sesuatu yang membuat mereka bebas harus diambil. Kenapa? Karena untuk persiapan amunisi berikutnya. Daripada tadi saya katakan kondisi besok banding. Kalau nggak salah banding itu 3 bulan lah untuk putusannya. Itu kan panjang. Dan itu udah nggak sidang lagi. Kayak kemarin kan sidang sampai 20 atau 23. Panggung udah untuk memperjuangkan udah nggak ada kayak kemarin, wartawan nunggu dan sebagainya kan, udah akan sepi, akan terlupakan. Jadi memang saya setuju ketika kemarin Pak Tom itu mengambil ya kan, mengambil polisi sehingga kemudian panggung tetap ada walaupun memang pembuktian hukum. Nah kemudian terkait dengan tadi bahwa apakah ini ada politisasi kan tidak terbukti di persidangan, tetapi tadi saya katakan justru terlihat dari apa yang dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Ya, Hasto amnesti, mengampuni gitu ya, mengampuni terkait dengan hukuman lu. Tapi kau tetap berdosa. Iyalah, perbuatannya ada. Ibaratnya gitu kan? Betul, karena artinya proses KPK sudah benar. Kalau Pak Tom ini dosa pun enggak, ibaratnya gitu iya, kan? Apa yang buku ampuni kau? Orang kau dosa pun enggak? Betul. Dan satu lagi, bahwa kalau Pak Tom lanjut dan kemudian besar sampai ingkrah, ya, ini akan jadi jurisprudensi bahwa seseorang yang kemudian dia itu tidak punya niat jahat dan ditambah dia tidak ada aliran dana kedua, tidak bisa dibuktikan, itu bisa kena semua pengambil kebijakan. Kalau ada mangkrak, ada kerugian ke negara masih dihitung, kena dia. Padahal kan itu kan ranahnya bisa diperdebatkan, apa ranah administratif dan lain sebagainya. Jadi bagi saya bahwa memang sebagai aktivis anti korupsi, saya berharap sebenarnya rem ini diinjek gitu kan, atau
ditekan itu ya. Jangan ketika kasus ini masih berlanjut. Tapi Hotman Paris bilang terpidana impor gula dilepasin aja semuanya kalau. Nah, ini menarik. Ya bahwa kan saya berharap nanti biar dulu bertarung dah KPK kejaksaan bertarung sama Tom Lembong sama Hasto maksudnya mengikuti sampai proses ingkrah. banding sampai ingkrah sampai Mahkamah Agung. Betul kan saya katakan bahwa ada dua pilihan, mau langsung cut atau nanti aja nunggu semuanya. Tapi kemudian keputusan politiknya adalah Di-cut dulu. di-cut sekarang. Padahal kalau nunggunya sampai banding juga Siapa tahu keributan juga nggak akan ada kan Iya, sebenarnya. karena kan udah nggak ada sidang, Iya. Iudex Juris, Iya, sampai kasasi pun juga sama. dan siapa tahu di putusan bandingnya justru malah menang. Kan Betul. bisa aja kan, Bang? Betul. Kayak masih itu waktu kasus yang Partai Agus Jambo ini, Bos. Menghentikan pemilu di Iya. PN, di PT kan dibatalkan. Artinya ya kalau memang dianggap ada kesalahan di persidangan sebelumnya kan bisa dikoreksi gitu kan. Betul. Jadi saya melihat kan gini, ketika seorang kepala negara, walaupun kemudian Menteri Hukum dan HAM itu pasang badan ya, Menteri Hukum ya sekarang ya, Iya. Menteri Hukum pasang badan bahwa itu dari dia, gitu ya. Tetapi kan tetap putusannya kan putusan Pak Prabowo ya. Yang tekan presiden. Ya, kan presiden. Setidaknya jangan-jangan ini adalah win-win solution gitu. Win-win solution supaya ya tadi ketika dikatakan kemarin untuk persatuan, kesatuan dan sebagainya, tapi kan ya kita tahu lah bahwa itu kan normatif aja gitu kan. Ini pasti kan ada sesuatu yang ingin diraih gitu ya. Nah, kalau saya lebih ke masalah teknis. Tadi saya katakan ketika misalnya saya adalah orang penegak hukum ya, kemudian saya menjadi penyidik gitu. Kan kita dituduh macam-macam udah biasa lah. Ketika kita menangani kasus korupsi politik, pasti tuh ini politisasi dipesan udah pasti. Tetapi kita ingin membuktikan itu di mana, di persidangan. Bahwa disitulah kerjaan kita akan diuji. Ya, apakah ada pesanan, apakah memang ada perbuatan. Itu pasti kelihatan semua. Kelihatan dong, kan nggak bisa tutupi, ya kan? Silakan aja dibuka. Nah, tapi kan kemudian ya ternyata berhenti. Ya ketika berhenti tentu ya bohong kalau nggak ada kekecewaan ya. Tetapi tadi saya bilang dengan adanya putusan ini semua diharap legowo. Misalnya kalau Pak Hasto udah jelas lah karena dia hanya dimaafkan. Jadi 9 bulan di penjaranya itu ya itu ada bagian dari konsekuensi perbuatan hukum tahanan kan. Tapi kayak Pak Tom Lembong 9 bulan ya di penjara gitu kan. Dan itu mau diapain gitu. Tetapi kan dengan putusan abolisi diharapkan udahlah jangan berbuat apa-apa lagi gitu kan, terkait dengan hukuman lupakan. Walaupun kemudian ternyata menarik ya, katanya mau melaporkan. Dia melaporkan hakim. Iya, kalau melaporkan nanti kan Lanjut juga kawan nih kan. lanjut juga kawan ini. Ya kan? Padahal kan maksudnya ceasefire aja udah. Ya, Jadi biasa itu. win-win nih. Ceasefire. Udah Tapi kan lupakan. meskipun para pendukungnya Tom Lembong kan juga udah puji-puji presiden kayak misalnya Bang Ges nih di Iya. tweetnya gini, presiden memberi lilin kecil di tengah badai yang gelap. Masya Allah. Pertanyaannya yang nggak terjawab, badainya dari mana? Tetap aja ada. Tetap aja. Nggak apa Tapi dipuji lah ini presiden, harusnya nggak perlu ada langkah hukum apa-apa lagi gitu ya. Iya, diharapkan seperti itu. Jadi Atas jangan dasar- ada kegaduhan. atas dasar kerukunan. Karena Dan- pasti ketika hakim dilaporkan, padahal sudah ada itu, SPT Kopnya akan muncul dong. Kan sekarang aja dia SPD Kopek kejaksaan maksudnya? Apa hakim? ya kan kalau lapor hakim kita tahu jaksa dilaporkan nggak ya? Tapi kalau yang jelas kan hakim ya. Iya, Budi aja bisa gitu, berarti gue juga bisa dilaporin juga sama orang nanti Iya, kan. Ada iya. itu ya kan. Betul. Nah, tapi memang sebenarnya kan ini saya nggak tahu ada pertemuan atau apa. Anggapnya nggak ada pertemuan. Tiba-tiba nih langsung dari presiden. Ya, kubu sebelah kubunya Hasto udah nggak jadi sekjen PDI gitu kan? Clear, nggak ada dan PDI langsung kongres ya kan? Hasto datang tapi nggak jadi ini, clear lah. Tapi walaupun ada hore-hore ya di media sosial. itu bagian dari gimmick lah bagi saya. Sementara clear karena sekjennya masih merangkap Ibu Mega. Iya, selesai itu, ya kan? Masa nanti tiba-tiba jadi sekjen bertahun-tahun lagi kan minimal saat ini kan. Ya kan? Nah, tinggal kubunya Partai Melombong nih. Ya kan masih agak belum terima nih. Ya kan? Iya. Masih agak belum terima. Ya kan tadi itu. Nah, sekarang kita lihat apakah akan dibuktikan dengan benar-benar melaporkan. Karena kan memang berarti kubunya Partai Melombong kan nggak mengetahui akan ada abolisi. Bener nggak? Ya kan? Jadi mereka tidak mengetahui. Ya, karena kalau bagi saya kan memang Pak Tom Lembong itu bisa jadi
istilahnya ada bagian dari sebenarnya yang terkait dengan Pak Hasto. Kebetulan Pak Tom Lembong. Oh, jadi bemper. Jadi main course-nya sebenarnya Pak Hasto. Kenapa? Karena amnesti. Ya mengampuni. Dijadiinlah Tom Lembong ini bemper. Bagian. Nah, karena kubu Pak Tom Lembong saya lihat mereka ada di atas angin karena tadi putusannya itu tadi saya bilang belum telak gitu. Mas, kalau kita tadi saya katakan ya. Lu kenapa jadi manggilnya Mas tumben lu Ya manggilnya? jangan dipotong dulu. Udah lanjut. Kalau lu mau numbuk ya kan istilahnya ada mengkasuskan orang, ya kan ada prinsip ya lebih baik melepaskan ya satu orang bersalah daripada 1000 orang yang tidak bersalah dihukum, ya kan. Di sini lu harus benar-benar clear loh, ya kan terkait dengan pidananya, ya. Jangan yang debatable. Ya artinya kayak Pak Hasto kan 400 juta tuh orang udah nggak debatable. Orang yang mengeluarkan amnesti aja, ya kan, ngeluarnya amnesti gitu kan. Karena dia nggak debatable, ya kan, betul nggak? Ya kan. Yakin juga masalahnya, makanya amnesti. Yakin juga, hakim yakin, yang kasih amnesti pun yakin. Bahwa kawannya salah dalam konteks suap. Barang rusak ini kan. Betul. Mau dia kemudian teriak-teriak, dia mau makan apa lihat kuliner gitu kan, mau apa, udah itu gimmick. Yang di situ aja mungkin gak yakin kan? Iya, sengaja gitu kan. Udah jelas. Tapi kan kalau Pak Tom Lembong, ya kan, ini kan masih ada sesak di dada. Ya kan? Aku kok masih dikriminal gitu. Masih dianggap ada cacatnya lah, ada ini ya. Itu makanya saya bilang, kenapa waktu itu ketika kasus ini aliran dananya nggak ada di ke dia, mensreanya nggak ada ke dia, tetap naik kan menarik. Itu berarti melihat Pak Tom gini ya Bang ya. Kalau Pak Tom presiden gak yakin dia salah, iya kan? Ya masanya nggak yakin dia salah, hakim pun nggak yakin dia salah. Betul. Kalau kawan, hakim yakin dia salah tapi hukumannya ragu. Iya ragu juga kan? Iya ragu. Udah hakim aja ragu. Iya. Yang ngasih abolisi juga yakin bahwa dia nggak salah. Iya. Karena unsur ini Mas dalam hukum tadi saya katakan tadi saya belum selesai bahwa ketika yang ditembak adalah seorang menteri, lu harus yakin betul perbuatan dia. Lu harus yakin dulu, lu harus yakin bahwa dengan perbuatan itu hukumannya akan tinggi karena dia adalah menteri. Dalam kasus korupsi ada 3 hal. Pertama, intellectual dader karena dia memang punya kekuasaan kayak menteri. Nah, kemudian yang kedua, dia adalah koordinator yang orang tangannya menteri, ya kan? Kemudian yang ketiga, ya eksekutornya, ya yang melakukan korupsi itu. Karena Justru pasti sistemik ya. bagi saya, ya kasus yang kalau dibandingkan dengan Chromebook, aku jadi Chromebook gitu ya. Justru yang paling jelas, ya keterlibatan gitu kan, itu ada apa namanya seorang menteri itu ada di Chromebook gitu kan, walaupun kemudian tersangkanya 4 gitu kan. Menteri masih saksi gitu kan saat itu gitu. Tapi kalau Pak Tom Lembong ya jujur ya kan sebagai mantan penyidik dan saya di KPK dulu 15 tahun, saya belum ada yang telak gitu. Harusnya kan ditelakin dulu. Tadi saya katakan aliran dana atau di mensreanya tadi saya katakan misalnya bahwa dari Tom Lembong dari 8 perusahaan itu Mas ya, dari 8 perusahaan itu misalnya ada saudaranya aja udah enak. Ya kan jangan kan semuanya, satu aja ada saudara yang jadi konflik of interest atau ada pacar gitu. Ada pacar gitu kan. Ya udah kan begitu. Betul. Atau ada disposisi, ada biduannya. Ada biduan. Nah, itu ada kayak gitu. Wah, enak kita. Nggak usah membuktikan macam-macam lah. Dia buat Pak Lembong terima 30%, nggak usah. Ada konflik of interest saja. Yakin gitu, tapi ini nggak ada. Kalau sebaliknya Hasto, kalau kawan Hasto kan udah jelas 400 juta gitu kan. Dan ini kan kasusnya. Nah, lu coba cerita dulu background kemarin. Bonnie Hargen membantah keterlibatan pimpinan KPK yang lama. Kan lu kan menuduh, lu kan yakin betul bahwa pimpinan KPK yang lama yang menghambat melindungi Hasto. Bonnie Hargen bilang nggak calon ketua Iluni UI yang lain ini. Ya nggak apa-apa dia ngomong nggak juga nggak masalah. Kita ngapain kita memperdebatkan omongan orang kan? Oke. Tapi faktanya yang lu tahu. Fakta yang tahu kan akhirnya kan terbukti bersalah. Oh. Jadi ngapain lu terbukti salah di 2025? Ngapain 2020 nggak naik? Sebenarnya kriminalisasi itu terbantahkan ya? Terbantahkan karena di 2025 perbuatannya 2020 juga udah ada. Tapi kalau logisnya nih ya, banyak yang mengatakan bahwa Hasto karena Jokowi naik kasusnya sebenarnya
lebih masuk akal. Ini bukan menuduh Pak Jokowi ya, tapi kalau mau dikarang-karang lebih masuk akal Jokowi yang menghambat naik kasusnya sebenarnya ya selama ini. Itulah cocok logi dalam konteks kekuasaan ya. Konteks dia berkuasa Pak Jokowi. Iya waktu itu minimal minimal membiarkan. Iya kan harusnya. Atau kalau mau ekstrim ketika kasus hukumnya itu diproses, Pak Jokowi lah yang mengeluarkan amnesti atau abolisi kepada Hasto. Kalau itu proses hukumnya diproses. Betul. Tapi ya bagi saya kan kembali lagi ke kasus amnesti dan juga abolisi. Ini kan yang pertama ya. Dalam sejarah bersamaan terkait dengan dua kasus ini. Kalau amnesti ada berapa ribu orang ya? Katanya ada 1000 berapa 1116. Hafal betul. Dia soal angka di apal bang. Angka tuh kita dengan duit biasanya. Cash in cash out. Tapi jangan megang bendahara kayak gini. Nggak cocok kalau bendahara partai, bendahara organisasi nggak cocok. Detail ya. Detail. Apalagi bendahara KPK ini kan karena pasti banyak dana gerilya. Yang penting beliau bukan petinju, ya kan? Istilahnya petinju kan ada sarung gitu kan. Kalau sarung itu kekep. Kalau dapat nggak boleh harus. Kalau pesilat gini. Betul, beliau harus menjadi pesilat karena kalau misalnya kayak begitu kan begitu pemain terus karena kalau kayak begitu Mas ya kan hujan nggak merata. Salah satu kasus korupsi terbongkar karena hujan nggak merata. Ya kan? Umumnya gitu bang ya. Betul. Jadi semakin banyak lu berbagi, semakin banyak lu bersosodako. Iya. Itu kemungkinan lu untuk tertangkapnya atau terungkapnya itu kecil. Agak tipis. Tapi tetap aja kalau bukan kejahatan tidak meninggal jejak. Apalagi kalau misalnya lu pelit, lu dapat nih. Apalagi pelit. Ya kan? Nyok. Bahkan saya pernah ada suatu kasus gitu ya. Bagaimana dia udah punya pakem ya. Jadi kalau dapat uang haram suap ya, dia cukup 30%. Ya kan? 70% bagi-bagi. Ya kan? Biar masuk penjara juga bareng-bareng. Berarti kalau korupsi semua happy kan aman semua kan, Bang. Tapi ada amnesti ya polisi. Karena ini menarik kan kembali lagi. Ini kan yang pertama terjadi dan saya berharap walaupun ya memang amnesti itu nggak ada syarat apakah harus ingkrah dulu, apakah saat itu, kemudian apakah harus ada permohonan. Ini kan nggak ada permohonan kan, ya kan inisiatif gitu kan dari menteri lagi kan. Kemudian apakah harus di mana kan nggak ada. Tetapi setidaknya untuk kepastian hukum nanti kan saya takutnya ke depannya ya. Penegak hukum jadi ragu menangani kasus terkait dengan politik. Padahal korupsi itu ya terkait dengan orang politik, bohong kalau nggak ada, ya kan? Ya ngapain orang korupsi kalau korupsinya hanya birokrasi, ya paling cepeceng gitu kan? Apa 1.000 2.000 gitu kan? ATK ini. Birokrasi ini. Korupsi ini buat konsumsi berbasis ya. Apa namanya calo catering. Yang penting ada margin kan? Iya kan kalau bisa ya kan ragu nanti, ya kan? Apa namanya? Wah, ketika ini sekarang kan misalnya ada beberapa kasus tuh ya terkait dengan politisi. Lah ini kan nanti nggak naik-naik, kan? Oh capek gue naik-naik kan? Takutnya saya adalah ketika kemudian penegak hukum mutung, ya malah mereka bermain. Udahlah, mendingan gue peres saja. Oh ujungnya juga gue dibebasin bisa? Nanti kan orang akan berpikiran, ya kan? Wah daripada dihabisin orang dengan gue dong, ya kan? Dengan gue makan kan nanti begitu bahaya. Dan ini bisa tuh bang bikin presiden seperti itu bisa deh ke depan. Bisa dong, karena kan tadi ketika mau naikin kan akan jadi ini akan menjadi pola. Oh kalau gua nanti kena, apalagi kalau gua misalnya gua mainin aja, wah karena ada seorang partai ini saya disikat, ya kan? Walaupun kemudian saya paham juga abolisi dan amnesti itu kan nggak main-main juga dikeluarkan. Buktinya kan amnesti dan abolisi ini, oh ini menarik. Amnesti dan abolisi itu yang dilihat adalah orangnya, bukan kasusnya. Jadi kalau di dalam kasus kayak Tom Lembong masih ada yang perusahaan-perusahaan itu kena, ya maka nggak berlaku bagi mereka. Walaupun saya bingung juga penyelenggara negaranya sudah dapat abolisi kok masih tetap dijalankan juga itu yang apa namanya, yang orang-orang perusahaan-perusahaan gula itu kan, yang pemilik atau manajernya lah, ya kan. Sama kayak Pak Hasto yang kena keringanan hukuman kan, pemaafan dia doang yang nggak harus menjalani. Tetapi kan masih ada juga tuh Harun Masiku yang belum ketangkep, atau satu lagi saya lupa namanya tuh yang sama kayak Pak Hasto juga tetapi tersangkanya kan belum ditahan juga sama KPK. Ya kan dia juga bukan ke dia dan tidak diampuni. Nggak diampuni. Jadi KPK menurut saya ketika harusnya Harun Masiku segala macam juga diampuni dong. Iya kalau misalnya itu baik kasus ya. Ini kan baik orang.
Kalau mau itu tadi saya sepakat. Kenapa Harun Masiku nggak dapat amnesti aja? Biar dia. Karena tadi saya katakan, ini saya pikir ya ini harus terakhir lah. Terlepas dari apapun ya. Ini kan kalau udah presiden ngeluarin gitu kan debat sebenarnya selesai, kritik biasa gitu ya. Tetapi kedepannya tuh kata pentingkan kepastian hukum, bener nggak? Tadi saya katakan, misalnya kan koruptor yang paling ini kan ya koruptor politik yang paling besar, ya karena mereka jago bermain, ya kan? Ya dan itu tadi bisa bikin semua happy kan? Semua happy, selalu. Iya kan ini penyidik KPK ngerti nih yang gue maksud. Kalau semuanya happy gimana? Nah, kan kalau yang bukan penyidik KPK nggak paham. Emang. Inilah dikala-kala ya kan. Yang penting slownya bukan karena ganja. Dia orang slow banget. Lagi. Itu kan logik sih gitu memang. Kalau penyidik KPK ngerti apa yang gue. Jadi everybody is happy. Ya kan? Kita pula kena serangan. Iya, itulah. Jadi Bang, dari gathering informasi mungkin komunikasi lu sama teman-teman yang dulu menyidik kasus ini gimana Bang? Testimoni mereka soal putusan amnesti kepada Mas Hasto ini? Ya tentu kan. Ini konteksnya lu sebagai orang KPK ya. Kalau kejaksaan beda lagi ini. Beda ranah. Beda server ini kan. Beda landlord juga. Beda server ya. Iya. Masih ada kawan-kawan lu. Ini main Fire atau main Mobile Legend ini? Ini kebanyakan pada pakai VPN kayaknya. Jadi yang penting kita nggak judi online. Jadi online. Kita judinya offline. Orang judi online. Ya judi Di misalnya. tempat legal. Ya enggak, misalnya kayak gini. Ya lu ini yang masuk nanti baju biru apa baju merah gitu. Oh iya gitu. Buat adrenalin Iya, betul. Ternyata merah kan. Iya betul. Orang nggak pakai VPN aja bisa buka situs gimana? Yang penting kan 8 miliar kan per bulan. Nah, itu jangan Sesuai. Gimana? Jadi ya bagi saya sih Bukan lu ada nggak komunikasi sama kawan-kawan yang dulu menyidik dan menangani kasus enggak ini? lah, saya enggak ngomongin kasus sama mereka ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tapi kan saya bisa melihat suasana kebatinannya kan dari KPK ya. Ya kan bisa kelihatan lah. Tentu bagi saya pasti ada kekecewaan ya, terbersit gitu ya. Apalagi dari omongan awal kan pimpinan KPK bisa mengatakan ya itu tetap bersalah, hanya tidak menjalani. Itu kan bukti bahwa mereka defend masih. Sebenarnya ada harapan mereka, kami sebenarnya mau ini sampai akhir. Karena apa? Kami udah dituduh. Ya kan dari awal pesanan, order. Ya kan saya katakan 5 pimpinan KPK kan dipilih sama PDI juga. Ya kan? Pak Setio misalnya, semua anggota DPR Komisi 3 saya itu memilih dia. Ya kan? Ya, artinya kan memang sebenarnya nggak ada pesan dan terbukti. Menurut saya yang penting pesannya terbukti. Tapi sekali lagi tadi jangan sampai ini membuat penegak hukum jadi baper. Semangat pemberantasan korupsi kemudian jadi turun. Karena apa tadi? Kan saya katakan ini kan rem mendadak dalam bentuk amnesti sama siapa namanya itu abolisi. Ini kan tiba-tiba kompes. Ya kan? Kapan presiden ngomong ke DPR, kemudian DPR dia bilang ini sudah ada amnesti abolisi. Jadi benar-benar sepihak betul pemerintah dan DPR. Dan tidak ada omongan kan dari jaksa bilang kami belum tahu gitu kan, ini belum tahu ya gitu kan, KPK juga tetap belum tahu. Artinya kan kalau misalnya mungkin diajak ngomong, dipanggil gitu kan, akan ada ini mungkin agak lebih enak ya. Tapi kan ini mereka aja nggak tahu gitu. Dan tadi saya katakan ini kan jadi presiden kedepannya, ya kan bisa jadi ketika ekspos dari penyidik ada kasus korupsi nih, begitu lihat. Wah, politik udah ketum yang lain partai aja. Bukan hanya politik tapi orang pimpinan partai besar kan. Besar. Selama ini kan pimpinan partai besar yang masuk juga banyak. Golkar ketua sama sekjen. Setnov sama Bang Idrus kan. Bendum PDI sebelumnya. Bendum PDI. Ari Batubara. Sekjen Nasdem. Ketua P3, ketua umum P3. Sekjen Nasdem. Mas Romi. Ketum PKS, presiden PKS. Harusnya kan kalau mau bargain politik kan di situ tuh. Iya kan? Jadi bagi saya ini akan jadi jurisprudensi ke depan kalau tidak dipagari sekarang. Memang tadi saya katakan amnesti dan abolisi itu benar-benar adanya di undang-undang dasar. Hak prerogatif yang ada di undang-undang dasar ya, konstitusi ya. Artinya tinggi betul ini. Dan ini nggak butuh syarat apapun, pokoknya ketika presiden mau dia pelaku makar. Kan sebelumnya kan juga pelaku makar kan.
dia mau pembunuhan, dia disintegrasi bangsa, Ya kayak dulu separatisme, Abu Bakar Basir apa tuh dulu? gerasi kalau salah. Gerasi ya. Ya, Kan udah pokoknya terpidana dia. Iya, pengampunan. Gini aja lah tanah-tanah politik Muchtar Pakpahan, Budi. Budiman Sujatmiko, Iya. dulu ada apa namanya Daud Bere ya kan. iya. Itu levelnya sama nggak menurut lo? Sarana Gusmau gitu-gitu kan. Menurut lo sama nggak Mas Hasto ini dengan para tanah-tanah politik yang waktu itu juga diberikan pengampunan oleh kekuasaan? Beda. Karena saat itu kasusnya ada melawan. Makanya kemarin kalau misalnya Pak Dia kan Hasto melawan kasusnya Jokowi. bukan kasus korupsi, mungkin agak enak belain gitu kan. Ya kan? Tapi kan kasusnya bener kasus korupsi gitu kan, agak susah membela. Dan terbukti. Ya terbukti gitu kan, karena kasusnya kasus korupsi. Kalau mereka bukan nggak ada korupsi, benar-benar bikin demonstrasi, ya kan, bikin pamflet, bikin selebaran, angkat senjata, ya kan, Subversi ya. subversi gitu. Jadi ya bagi saya bahwa kedepannya ini harus dipagari nih, ya, walaupun hak ini tapi harus dipagari bahwa jangan sampai tadi melemahkan pemberantasan korupsi. Karena tadi ini kan bisa terjadi tiba-tiba. Kemarin aja kita nggak tahu, kita mau bulan Agustus tiba-tiba ada begini, ya kan. Kemarin masih rame-rame, misalnya Pak Tom kubunya Kompes gitu kan, ya, seperti itu. Nah tapi ternyata ada begini. Nah jadi bagi saya komitmen pemberantasan korupsi sangat penting. Apalagi Pak Prabowo sendiri kan selalu dalam beberapa macam kesempatan selalu bicara tentang korupsi. Saya kejar sampai mana? Antartika. Sekarang kan undang-undang perampasan aset aja belum jadi-jadi. Bentuknya kayak apapun nggak jelas gitu kan. Seperti itu. Jadi Bang, menurut lu ini harga yang cukup pantas nggak membebaskan? Kalau Tom Lembong oke lah, kita konteksnya oke lah ya. Abolisi itu kan udahlah, kita nggak usah bahas itu. Yang itu juga percaya semua bahwa ini nggak ada masalah. Tapi menurut tuh harga yang sepadan nggak bang untuk merawat stabilitas politik dan kerukunan politik, kerukunan bangsa itu atas ininya, Hasto harus dibebaskan. menurut saya nggak sepadan ya. Kenapa? Ya, karena kan kasusnya adalah kasus korupsi dan kasusnya itu kan terjadi di KPU. KPU kan justru adalah penjaga demokrasi di kita. Kita jangan melihat jumlahnya yang 400 juta, tapi kita melihat bagaimana komisioner KPU itu bisa disuap. Ya kan? Bayangkan ya, bagaimana demokrasi yang lain yang mau mereka jaga, pilkada, bahwa ternyata kan bisa ditemui komisioner KPU. Nah, kalau ditemukan masa cuma ngopi-ngopi doang, ya kan? Hai, pasti kan ada mission. Iya, nggak mungkin modal liur aja kan? Iya, kita kayak gini kita ada minuman kopi 8 jam kita ngomong apa nggak jelas. Itu kita. Itu kita. Kita begitu kan BPS. Kita kita bertiga ada. Nanti tulus, missionnya Nggak ada maksud juga benar. Betul. Nah, jadi kalau itu pasti ada missionnya. Nah, tapi sekali lagi kan nasi udah jadi bubur. Ya kita tambah kecap, kita tambah kerupuk, kita tambah kacang, ya kan? Nah sekarang mau jadi bubur apa nih? Bubur ayam Cianjur atau bubur apa? jadi hidup ya itu karena lu udah nyebut ini mau jadi bubur ayam apa gitu. Oke. Ini menarik nih. Cerdas juga Mas. Ya kan gua kader lu. Wah, siap. Jadi Lu milih Bang Ivan juga. jadi UI Connect udah On gitu. Tapi belum tahu mau nyoblos siapa. Belum. Tergantung Bang Yudi. Silakan di lobi. Iya, tergantung Pengaruh. Tergantung berapa banyak penonton Bang Yudi ini. Kalau tembus 100.000, 150.000 kok coblos Ivan. caranya itu ya. Dia. Anjing lu transaksi di sini. Kan depan layar bos. Depan layar daripada di belakang layar. Bukan di ruang-ruang gelap. Bukan. Di ruang terang. Betul. Dan kalau Bang Yudi bersedia reguler di sini kita Pastilah. Demi kalian. Kalau mau di harga lebih tinggi daripada dia. Pokoknya buktinya screenshot aja ya. Kalau jadi harus buktinya screenshot. Karena ada juga bilang saya dukung, ya terus screenshotnya enggak. Iya, siapa? Ini kan di layar. Kan udah layar. Di Nanti layar. kalau gua kirim screenshot lu posting ya. Oke. Kenapa ya? Gitu. Jadi lanjut. karena udah Ini terakhir, menyebut bubur Cianjur dan bubur-bubur lainnya ini ya. Paling enggak ada beberapa konsekuensi apa namanya yang harus dibayar oleh Pak Prabowo dalam kehidupan bernegara dan hukum. Ini menurut gua tadi lo udah sebutkan pasti ada ketidakyakinan dari penegak hukum untuk mengambil kasus-kasus yang serupa nanti.
terutama melibatkan politisi. Iya, yang serupa, Iya. yang mengakibatkan big man gitu Iya, kan. iya. Jadi gimana caranya mengusut big man ini, gitu kan? Itu satu tuh. Jadi nanti kita usut, nanti dikasih amnesti atau abolisi lagi, kita dituduh macam-macam. Nah, istilah orang kampung gue itu minyak habis, lauknya nggak enak. Oh iya, kan? Gue pikir anak kota. Kan orang Bukit Tinggi gue gimana? Orang bersih kok. Apa namanya? Emang orang kampung kotor. Lagi ya. Kampret, ya kan. Nah, Dia itu pakai MS Glow dia. Oh, pantesan. Gue kok mengkinclong 5 gitu. tahun lalu Biore. kan yang kedua, Bang, ya pasti ada demoralisasi nih. Waduh, ini kok rezimnya kayak gini. Apa kita ini masih dibutuhkan militansi kita dan integritas kita nih di rezim kayak Para begini. penegak hukum nih. Penegak hukum nih, nih kan. Nah, lu sebagai mantan penegak hukum kalau berhadapan dengan obstacle kekuasaan kayak gini ya, apa yang lu harapkan dari kepemimpinan politik untuk kembali membuat lu bisa balik ke top performance lu lagi? Oke. Sekarang Ini kan sudah nggak terjadi beda ya. Kayak TWK lah ini. kan. Masih sudah menjadi bubur. Iya, kan sudah terjadi. Saya berharap Pak Presiden pidato kebangsaan. Ya, bahwa ini yang terakhir gitu kan, terkait dengan abolisi dan amnesti terhadap pelaku korupsi, sehingga kemudian mampu untuk membangkitkan ya kepercayaan diri dari penegak hukum lagi. Ya, bahwa apapun yang mereka lakukan ujung-ujungnya adalah di pengadilan. Itu yang harus membuktikan. Tadi saya katakan bahwa memang benar ya, bahwa ketika menangani kasus korupsi politik ya, tentu pasti resikonya dituduh politisi. Entah itu kepada oposisi, ya kan, orang koalisi juga ada gitu ya. Tetapi kalau misalnya tadi nggak ada pegangan, ya tentu akan runtuh nih semangat pemberantasan korupsi. Ketika di belakang enggak akan runtuh tetap semangat, bullshit itu saya bilang gitu kan. Itu hanya normatif aja gitu. Karena tadi kan orang kecewa, capek-capek kerja. Menyidik kasus korupsi itu kan enggak sehari 2 hari. Mulai baca dokumen, mulai cek investigasi dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi bahwa kita berharap ya Pak Prabowo ada mungkin diberi kesempatan, ada pidato bahwa tetap komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan abolisi dan amnesti ini itu jadi yang terakhir. Kedepannya akan diserahkan kepada pengadilan dan ketika akan ada dibuat keputusan, ya itu dibuat keputusannya adalah ketika sudah ingkrah, kan bisa dalam bentuk gerasi. Karena saya katakan ketika gerasi nggak ada resisten dari penegak hukum. Kenapa? Karena udah selesai. Proses hukum udah dijalankan Udah semua. dijalankan semua. Banding Udah fluid panjang lah dalam. Udah terlalu panjang. Iya. Jadi mau kasih gerasi pun nggak masalah. Tapi ketika ini kan Ini mau masuk babak kedua. maksudnya betul. Ini babak kedua tiba-tiba udah geledek gitu ya. Berhenti match ya kan. Berhenti match. Terus mending 0-0 lagi. Enggak. Lu menang. Jadi gua menang ya padahal. Malah jadi whale. Malah jadi whale. Baru kebobolan 3 kan kawan. Gitu. Iya. Oke. Jadi ya saya masih percaya bahwa Pak Prabowo pemberantasan korupsi itu tetap prioritas gitu ya, tetap menjadi yang utama karena kan kita berharap jangan sampai ada uang-uang negara lagi yang dikorup. Tapi dengan situasi kayak gini gimana orang bisa percaya dengan pidatonya Presiden Prabowo, Bang? Kan ini udah jelas-jelas banget nih. Ya nggak masalah ketika yang penting pidato dulu. Nanti kan apakah akan ada bukti dan sebagainya kan nanti. Yang penting pidato untuk tadi mengademkan suasana. Karena saya sudah lihat kan ini kan tentu resistensi juga ada. Ya kan, ya apapun itu pasti kebijakan ada resistensinya. Tetapi kan resistensinya agak berat karena terkait dengan pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi adalah isu yang selalu menarik di perhatian masyarakat. Hari ini siapa yang ditangkap karena korupsi, ya besok siapa yang rumahnya disita, itu kan rumah mewahnya dan sebagainya, gitu kan. Perlu nggak Prabowo ketemu dengan pegiat anti korupsi dalam situasi kayak Ini menarik. Tadi kan kita sudah bahas di off ya, bahwa saat ini ketika kemarin putusan amnesti dan juga abolisi itu kan benar-benar putusannya pemerintah banget, ya pemerintah dan DPR. Nah ke depan saya berharap misalnya ya Pak Prabowo dekatlah dengan aktivis-aktivis anti korupsi untuk melihat bagaimana sebenarnya pemberantasan korupsi ini sangat urgent. Kalau tidak, semua kan atas air. Semua menteri-menteri akan bicara kerja. Kan kita nggak tahu di ruang bawah tanahnya kayak apa.
ya kan? Di jaring-jaring tentakelnya, apa bahasanya layer-layernya. Iya, digorong-gorong kan. Digorong-gorong. Apakah di situ ada tikus, kelabang, ya kan? Atau kecoa? Kan kita nggak tahu. Nah, tapi burung hantu. Iya, atau buru hantu. Iya. Apalagi sebenarnya bagi saya yang paling nyesek itu kemarin sebenarnya kejaksaan ya. Karena kan dia dari posisi lagi lembaga yang paling dipercaya. Lagi paten lah ya. Lagi paten loh, kalah KPK gitu kan. Kepolisian juga kalah kan dari sisi penegak hukum yang dipercaya ada beberapa survei. Apalagi kemarin Kerombuk, apalagi tuh. Banyak lah ya kejaksaan. Iya kan, tapi kemudian ketika ada begitu kan ya agak gimana gitu kan. Bahwa ya itu menjelaskan bahwa kerja lo nggak paten bro, gitu kali ya. Ada nggak bisa? Ya pasti begitu, ada pasti begitu. Minimal perasaan itu ada di antara penegak hukum. Ada penegak hukum. Kita ini diginiin gitu ya. Ada Kita gitu. udah serius kerja, udah baca-baca dokumen, ya kan? Manusia juga. Betul. Rocker aja manusia. Manusia. Apalagi penegak Apa kita hukum. nyanyi sekarang? Bang, tapi lu setuju gak terakhir banget nih sama Bang Hotman Paris Utapaya punya ide nih kan? Yang importir lain dihapus juga dong, ya kan? Kalau Pak Tom ini. Ya kalau mau fair begitu ya. Tetapi kan kita tahu ini putusan politik ya. Jadi katakan politik ini kan ke orang. Jadi kalau Pak Tom ya Pak Tom aja. Ya. Kemudian ya 8 orang itu ya silakan, 9 orang itu kan silakan proses hukum. Maksudnya salah situ nggak punya pendukung sebanyak Tom Lembong ini kan? Enggak. Kalau Pak Tom kan jelas fakta kan. Justru mungkin kita katakan siapa suruh korupsi gitu kan. Saya suruh partainya nggak sebesar Hasto. Oke, kalau gitu. Oke Bang Yudi. Siap Bang Yudi. Ya, ini janji-janji gua udah tercatat di video ini. Ya, jadi tagih kalau lagi di atas 100.000 aja, 100.000. Gampang Kemarin udah tembus. Bang Yudi ini nggak mungkin di bawah 100.000. Nggak mungkin. Alhamdulillah dapat 1. Ya kan? Dia datang ke sini lebih ke mau nemuin voters daripada podcast. Jadi buat Anda yang masih yang masih berpikir mau menggarap dia, kalau 100.000 udah jangan pupuskan lah harapan Anda. Bener nih ya, komit tuh ya. Komit gua. Tapi ada nggak anti alat yang mengatakan, oh ini mau 100.000 jadi 99.900? Nggak mungkin. Bang, kita yang rugi kalau kayak gitu. Kita voting aja. Oke, kamu siap.